Selamat berjumpa kembali saudara kasih Tuhan. Mari kita persiapkan diri kita untuk masuk dan menyambut firman Tuhan. Marilah sebelumnya kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami umat-Mu siap menyambut firman-Mu. Urapilah kami semua dan urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman ini, agar firman ini tidak kembali dengan sia-sia. Dia boleh tumbuh dalam hidup kami dan menghasilkan buah yang baik dan berlipat ganda, yaitu sampai 30 kali, 60 kali, bahkan 100 kali ganda. Dan berikanlah pada kami semua ya Tuhan urapan roh hikmat dan wahyu daripada-Mu, agar kami boleh mengerti, boleh memahami maksud dan isi firman-Mu ini dengan baik dan benar, yaitu tepat seperti apa yang Kau maksudkan pada kami semua. Terima kasih Tuhan, kami siap sambut firman-Mu ini hanya dalam satu nama yang berkuasa, yaitu nama-Mu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Nah, sekali lagi shalom saudara kasih Tuhan. Mari kita persiapkan diri kita untuk segera masuk firman Tuhan. Tema dari firman Tuhan pada hari ini saya pilihkan yang bertemakan dimurnikan, diuji untuk disucikan oleh Tuhan. Nah, kita sebagai orang percaya pasti pernah mengalami ya bagaimana dimurnikan oleh Tuhan, bagaimana diuji oleh Tuhan, bagaimana kita untuk disucikan ya, melalui proses daripada Tuhan. Nah, karena kita sebagai manusia masih jauh daripada sempurna, sedangkan Tuhan ingin dekat terus dengan kita, makanya kita diuji terus, kita dimurnikan terus, kita disempurnakan terus, kita disucikan terus supaya kita makin lama makin bisa dekat dengan Dia. Lalu melalui apa penyucian itu terjadi? Mulai apa pemurnian terjadi? Nah, mulai apa pengujian terjadi? Nah, kita pelajari supaya kita bisa sadar ya. Yang pertama, proses pemurnian itu bisa terjadi melalui orang-orang yang menjengkelkan kita dan diizinkan Tuhan ada dalam kehidupan kita. Mari kita baca Amsal 27 ayat 17. Apa kata firman Tuhan? Sudah gambarkan kepada kita, sudah memberikan bayangan pada kita, sudah memberikan keterangan pada kita bahwa memang orang-orang yang menjengkelkan bisa ditaruh Tuhan, bisa diizinkan Tuhan masuk dalam kehidupan kita, agar itu bisa jadi alat untuk menguji kita, untuk memurnikan kita. Amsal 27 ayat 17 dikatakan, besi menajamkan besi. Jadi supaya besi itu tajam juga digunakan besi, dan orang menajamkan sesamanya. Jadi kalau kita mau dimurnikan, kita mau ditingkatkan, maka Tuhan mengizinkan orang lain untuk memproses dalam kehidupan kita ya. Tuhan izinkan orang-orang untuk menyakiti kita, teman-teman petik. Tuhan izinkan orang lain untuk menjengkelkan kita sebagai proses untuk meningkatkan kita, untuk memurnikan kita, untuk melatih kita, untuk membentuk kita supaya lebih baik, lebih murni, walau terasa sakit yang sebenarnya itu adalah baik buat kita. Yang perlu kita ketahui, seperti perak dimurnikan dengan api, kalau pakai api pasti sakit. Kalau perak bisa ngomong, kalau emas bisa ngomong, dimurnikan dengan api menjadi kadarnya lebih murni sehingga lebih tinggi harganya, maka pasti mereka bisa berteriak, aduh sakit, panas. Tapi tujuannya untuk apa? Untuk meningkatkan kadarnya ya. Kita lihat Wahyu 3 ayat 18. Wahyu 3 ayat 18. Maka aku menasihatkan engkau supaya engkau membeli daripada Tuhan, pada Tuhan campur tangan ya, emas yang telah dimurnikan dalam api ya, jadi gak enak rasanya, agar engkau menjadi kaya secara rohani, dan juga agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan, dan lagi minyak untuk melumas matamu supaya engkau dapat melihat. Jadi kita juga diberikan oleh Tuhan urapan supaya bisa mengerti dengan baik, supaya bisa melalui semuanya dengan baik juga ya. Contohnya siapa? Kita lihat bagaimana Yusuf harus melalui menghadapi orang-orang menjengkelkan, contoh saudaranya yang membenci dia, membuang di dalam sumur, menjual jadi budak. Bahkan setelah itu pun walaupun Tuhan nyertai dia difitnah oleh istri Potifar sehingga masuk ke dalam penjara yang paling dalam ya. Di sana dia harus bertahan. Nah, ini seperti orang menjengkelkan sekitarnya, tetapi akhirnya bagaimana? Kita melihat dia diangkat jadi orang yang berkuasa di Mesir ya. Kita melihat bagaimana Daud sudah berbuat baik, udah menolong Saul, malah dibenci Saul, malah mau dibunuh Saul, harus melarikan diri dan sebagainya. Nah, itu proses yang gak enak. Ini orang-orang menjengkelkan, tapi Tuhan izinkan untuk membentuk dia lebih bagus lagi, lebih murni lagi, lebih suci lagi. Itu poin pertama. Poin kedua,
supaya melalui bagaimana bentuk kita, memurnikan kita melalui keadaan yang tidak menyenangkan buat kita, yang kita rasakan tidak menyenangkan atau bukan seperti yang kita inginkan, ya ini yang kita harapkan, ya. Kita lihat Yesaya 48 ayat 10. Sesungguhnya aku telah memurnikan engkau, namun bukan seperti perak, tapi aku telah menguji engkau dalam dapur kesengsaraan, keadaan yang menyengsarakan rasanya, keadaan tidak cocok dengan apa yang diinginkan, tidak cocok dengan apa yang diharapkan, ya. Ini Tuhan yang memurnikan kita. Kita baca lagi kitab Roma 5 pasal 3. Roma pasal 5 ayat ketiga, maaf, ya. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesalahan kita, ke dalam kesengsaraan kita, keadaan kondisi yang demikian yang tidak enak bagi kita. Karena kita tahu, karena kita harus tahu bahwa kesengsaraan itu, keadaan yang tidak enak itu, keadaan tidak menyenangkan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan, dan pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Ini berarti ada peningkatan yang akan kita lalui. Nah, itu adalah yang kedua. Kita lihat bagaimana keadaan Yusuf, ya. Keadaannya harus dialaminya. Setelah dibuang ke sumur, dijual sebagai budak lagi. Lalu setelah itu diangkat, tapi difitnah oleh istri Potifar. Tapi kemudian sampai diangkat, dia masuk penjara paling dalam, tapi kemudian diangkat menjadi orang yang berkuasa di Mesir. Bagaimana Daniel dimusuhi orang sampai harus dibuang ke kandang singa, tapi Tuhan menolong terus, ya. Jadi artinya walaupun Tuhan memurnikan, Tuhan tidak meninggalkan kita sekalipun keadaannya tidak menyenangkan, keadaannya tidak seperti kita harapkan, ya. Itu yang kedua. Yang ketiga, melalui doa kita yang belum juga dikabulkan kelihatannya, ya. Mari kita baca, karena semua itu ada waktunya. Tuhan belum mengabulkan karena pertama belum waktunya, kata Tuhan. Nanti tunggu, karena waktu Tuhan adalah yang terbaik, ya. Kita baca Pengkhotbah 1 pasal 1 ayat 1 dan 11. Pengkhotbah pasal 1 ayat 1 dan 11. Pengkhotbah pasal 3 ayat 1 dan 11. Firman Tuhan mengatakan pada kita, baru kita belajar, ya. Untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ini, termasuk nasib kita menanti pengabulan doa dari Tuhan, ada waktunya. Waktu apa? Waktu Tuhan, itulah waktu yang terbaik. Dan ayat 11, Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya, ya. Ini proses buat kita. Bahkan Ia memberikan kekekalan dalam hati manusia. Tapi sayangnya manusia tidak dapat menyelami pekerjaan dilakukan Allah dari awal sampai akhir, sehingga seringkali bisa merasa itu berat, mengecewakan, dan sebagainya. Nah, ini adalah salah satu cara Tuhan untuk menguji kita. Kita baca juga Yakobus 1 ayat 2 sampai 4. Yakobus 1 ayat 2 sampai 4. Apa kata firman Tuhan, ya? Yakobus 1 ayat 2 sampai 4. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai satu kebahagiaan karena untuk kepentingan kita apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan, keadaan tidak menyenangkan itu, sebab kamu tahu bahwa ujian imanmu itu dari diuji, ya, menghasilkan ketekunan. Jadi buat kita menghasilkan ketekunan itu baik buat kita, itu hasil pemrosesan Tuhan. Dan biarkanlah ketekunan memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kurang suatu apapun juga. Naik kelas terus, ya. Kita perlu tahu ini proses pemurnian, proses pembentukan dari Tuhan yang berakibat positif bagi kita walaupun terasanya tidak enak. Yang terakhir, yang keempat, ya, melalui apa? Melalui badai kehidupan yang diizinkan Tuhan menerpa dalam kehidupan kita. Saya mau katakan, orang percaya bukan bebas daripada masalah persoalan menimpa kehidupannya. Satu waktu pasti akan datang badai kehidupan. Kenapa? Karena Tuhan izinkan untuk memurnikan kita, untuk menguji kita, untuk memproses kita. Nah, tapi sekalipun diizinkannya, badai kehidupan itu adalah dalam kendali Tuhan juga. Pertama kita baca Mazmur 26 ayat 2.
Ujilah aku ya Tuhan, dan cobalah aku, selidikilah batinku dan hatiku. Cara Tuhan menguji terserah Tuhan dong ya, termasuk mengizinkan badai kehidupan melanda dalam kehidupan kita ya. Tapi terlalu dia tidak tinggal diam, dan dia menjamin kita dengan ayat yang 1 Korintus 10 ayat 13. Yang perlu kita pahami dengan baik ya, supaya jangan kita kecewa kalau Tuhan izinkan ini pada kehidupan melanda. 1 Korintus 10 ayat 13. Pencobaan-pencobaan pada kehidupan misalnya yang kamu alami, yang pencobaan yang biasa, yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah itu setia, dan karena itu Ia tidak akan biarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Jadi tidak mungkin bahasa tidak kuat lagi, tidak kuat lagi. Itu cuma omongan belaka. Sebenarnya Tuhan sudah mengukur semuanya. Pada waktu kamu dicobai, waktu kamu dilanda pada kehidupan itu, Ia akan berikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Tuhan tetap bertanggung jawab, Tuhan tetap megang kendali, dan Tuhan tetap memproses dengan baik semuanya ya. Terakhir kita baca 2 Korintus 8 ayat 2. Selagi dicobai dengan berat dalam berbagai penderitaan, termasuk pada kehidupan ini, sukacita mereka meluap, dan meskipun mereka sangat miskin ini pada kehidupannya, namun mereka kaya dalam kemurahan. Jadi di sisi lain ternyata malah meningkat. Nah, itu adalah keterangan firman Tuhan. Dia tidak tinggal diam ya, karena itu semua ada kemauan Dia untuk menguji kita, untuk memproses kita, untuk memurnikan kita. Ia tetap mengawal semuanya. Jadi itu yang perlu kita ketahui. Jadi kalaupun kita mengalami, diuji, dimurnikan, disucikan oleh Tuhan, janganlah berputus asa. Karena secara manusia memang itu berat, memang itu menyakitkan, memang itu sepertinya melanda kehidupan kita. Tapi ingat, Tuhan tidak tinggal diam. Tuhan tetap pegang kendali, Tuhan tetap mengatur segalanya demi untuk kebaikan kita dan untuk meningkatkan level kita di matanya. Haleluya, puji Tuhan. Mari kita akhiri ibadah ini dengan terima berkat dari Tuhan. Angkat dua tanganmu dan terima berkat ini dari Tuhan. Kembalilah ke aktivitas masing-masing dengan berkat terbaik dari Allah Bapa di sorga, dengan kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus, juga dengan persekutuan, pertolongan, penghiburan, kekuatan, dan terutama urapan yang penuh dari Roh Kudus yang berikan pada kita kemampuan dan kemampuan untuk bertahan dengan baik di dalam segala keadaan ya, termasuk dalam keadaan sedang diuji oleh Tuhan, dalam keadaan sedang diproses oleh Tuhan, karena akhirnya itu untuk kebaikan kita juga. Dan biarlah itu Roh Kudus menolong kita. Karena itu urapilah ya Tuhan dengan urapanmu sepenuhnya, dan biarlah itu bekerja mulai saat ini sampai sepanjang tahun ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Yang percaya terima berkat ini sama-sama katakan amin. Terus berkati. Haleluya, sampai jumpa.